Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Ada sukacita siang hari ini? Amin, haleluya. Bapak Ibu, saya undang maju ke depan yuk duduknya, biar yang di belakang nanti teman-teman kita yang masih ada di jalan, kita beri tempat duduk mereka untuk sama-sama beribadah bersama kita. Ya, mari Bapak Ibu, dengan hormat saya mengundang lebih ke depan lagi, agar ibadah kita bisa kita laksanakan. Dan ibadah kita seperti hari-hari Kamis ini bukan ibadah rutinitas ya, tapi adalah satu kerinduan kita anak-anak Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita dan kita satukan hati kita. Sebelum kita mulai ibadah, maaf, saya lupa mengingatkan Bapak Ibu jangan lupa untuk handphonenya di silent ya. Jangan terjadi saat jalan ibadah ada telepon masuk ataupun menerima telepon. Baik, terima kasih. Mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang teramat baik untuk kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih yang tidak bisa kami sebutkan Tuhan. Karena Engkau teramat baik untuk kami Tuhan. Hingga siang hari ini Engkau masih berikan hari yang indah untuk kami. Engkau tibakan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Tidak kurang satu apapun Tuhan. Engkau telah pimpin kami hingga kami sampai di gereja Mount Hermon ini Tuhan. Dan Kau lihat Tuhan, anak-anak-Mu yang masih ada di jalan sana, Engkau pimpin mereka, Engkau percepat langkah mereka, Engkau tibakan mereka ke tempat ini juga dengan tidak kurang satu apapun, agar bisa bersama-sama seperti kami, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Pimpin setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Tuhan, jangan izinkan ada roh lain di tempat ini Tuhan. Kami hanya mengundang Engkau saja Tuhan Yesus. Roh-Mu yang ada di tempat ini yang memimpin setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Karena Engkau yang bertahta di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni setiap kami Tuhan. Sama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah, bisa Bapak Ibu memberikan tos ke sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus baik. Sudah memimpin kita. Langkah kita Tuhan pimpin hingga Tuhan tibakan kita di tempat ini. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu.
Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini lebih lagi untuk Tuhan. Kita ingin mengenang saat Dia menyerahkan di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah menggantikan semua dosa kita di atas kayu salib. Mari kita naikkan pujian ini lebih lagi, lebih lagi. Hanya Kau Tuhan hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Yesus, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Panggil Dia, panggil Yesus, panggil hanya nama Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu, saya undang sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian ini lebih lagi untuk Tuhan. Di hidupku, benar Tuhan Yesus. Dan hanya Engkau saja Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan. Darah-Mu setiap tetes Tuhan. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Hanya Engkau sebagai pengharapan kami untuk masa depan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, hanya salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Amin Tuhan Yesus. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Jemaat saja katakan, karena salib-Mu. Jemaat Mount Hermon, naikkan pujian ini. Karena salib-Mu ku
Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami Tuhan. Kami ingin setia padamu Tuhan Yesus. Karena kami percaya hanya Engkau saja Tuhan yang sudah memulihkan semua hidup kami Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu hidup. Naikkan lagi pujian ini karena salib-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Siang hari ini kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Masih tetap semangat memuji Tuhan ya. Amin. Mari kita memuji Tuhan yuk. Kita sama-sama berdiri. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiri, kita memuji Tuhan. Jangan jaim-jaim yuk, kita mau memuji Tuhan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu.
Untuk Tuhan, Tuhan sudah merelakan dia terpanjal di atas kayu salib untuk kita. Jangan setengah-setengah kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Amin. Tetap semangat. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggutan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesini ya, kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari bergoyang untuk Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indah. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggutan cobanya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kasihkan diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Bapak Ibu, kita sama-sama memuji Tuhan. Banyak loh jemaat di sini. Yuk kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ya, amin. Sama-sama, mari bergoyang, angkat tangannya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sama-sama urapan di kepala Harun yang kejanggutan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Amin. Untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sama-sama bakurapan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggutan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, amin, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indah, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Luar biasa ya memuji Tuhan, harus lebih semangat. Iya. Baik Bapak Ibu, saya boleh persilahkan duduk kembali. Sebelum kita menerima firman Tuhan siang hari ini, kita naikkan pujian. Dan firman siang hari ini akan disampaikan nanti Bapak Pendeta Yoel Betakore. Kiranya Bapak Ibu semua saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman siang hari ini. Dan kita bisa fokus lebih lagi untuk memuji menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, karena penebusan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari saya undang sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian ini lebih lagi. Kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita. Pengorbanan yang tidak sia-sia, yang tidak setengah-setengah. Tapi lakukanlah ini kita untuknya di sana. Mari kita naikkan pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, Kau menggantikan dosa kami dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, hidupku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kasih-Mu begitu besar untuk kami. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, Kau menyelamatkan kami. Hidupku hidup menyenangkan-Mu. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Pengorbanan untuk kami Tuhan terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi nyanyikan ini, terlalu besar. Terlalu besar. Bapak Ibu saya undang berdiri. Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu besar, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini.
Oleh karena salib-Mu Tuhan kami hidup, kami kuat, kami diselamatkan Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berkata langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan disabdakan bagi setiap kami siang hari ini. Engkau urapi, Engkau kuduskan hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu boleh mengambil tempat yang terbaik dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan firman itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Hidup kami memuliakan Tuhan. Dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini kita berada pada masa di mana Yesus akan menjalani perjalanan Via Dolorosa ya. Besok kita akan merayakan Jumat Agung ya. Yesus Kristus mati di kayu salib supaya kita yang berdosa diampuni. Kita yang berdosa ditebus. Kita yang harusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan mengenai salib Kristus ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 37 sampai ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 37 sampai ayat yang ke-43. Saya bacakan bagi saudara semua. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara, berita tentang Yesus yang disalibkan, mati dan bangkit dari antara orang mati merupakan berita yang disaksikan oleh para murid Yesus dan orang-orang yang hidup pada zaman di mana Yesus hidup. Dalam kisah ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa Petrus yang adalah murid langsung Tuhan Yesus, setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, Tuhan menugaskan mereka untuk pergi ke segala bangsa dan memberitakan Injil. Apa yang mereka beritakan dalam berita Injil itu? Yaitu bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga, dan dialah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu yang diberitakan oleh para murid, termasuk Petrus. Dan dalam peristiwa yang baru kita baca ini, Petrus disuruh Tuhan datang ke rumah Kornelius, seorang yang bukan orang Yahudi.
Lalu ketika dia sampai di rumah Kornelius, sudah berkumpul tetangga-tetangga dan sahabat daripada Kornelius. Dan ayat-ayat yang baru kita baca itu merupakan khotbah Petrus. Kesaksian Petrus di rumah daripada Kornelius. Dia bilang, kamilah saksinya. Saksi dari apa? Petrus bilang apa? Kamilah saksi daripada kematian dan kebangkitan Kristus itu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu dengar ada orang yang bilang Yesus tidak disalibkan. Bapak Ibu mau percaya orang itu atau percaya Petrus? Kalau saya memilih percaya Petrus. Petrus murid langsung dari Tuhan Yesus. Petrus hidup di zaman itu. Petrus menyaksikan secara langsung. Orang yang ngomong itu baru hidup ratusan tahun sesudah Yesus. Pasti saya akan lebih memilih percaya kepada apa yang disaksikan oleh Petrus. Dan kesaksian inilah yang oleh para rasul, mereka dengan kuasa, dengan keberanian mereka pergi ke berbagai tempat. Dan mereka berkata, Yesus Kristus ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Bahkan Bapak Ibu dalam khotbah Petrus ketika hari raya Pentakosta, ketika pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, Petrus bilang begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow. Ini Petrus yang ngomong Bapak Ibu dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Petrus yang ketika Yesus ditangkap, orang bilang engkau ini salah satu murid dari Dia ya. Petrus sampai bersumpah, Petrus bilang apa? Aku tidak mengenal orang itu. Tetapi setelah dia mengalami baptisan Roh Kudus dengan penuh keberanian, dia bilang apa? Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh nama itulah hari ini Bapak Ibu dan saya, kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pemberitaan tentang salib Kristus merupakan bagian penting dari iman Kristen. Itu yang disaksikan oleh Petrus dalam pembacaan kita tadi. Dalam ayat yang ke-39, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Petrus bilang apa? Aku ini saksinya. Bagaimana orang-orang Yahudi telah menggantung Dia, membunuh Dia dan menggantung Dia di kayu salib. Paulus menjelaskan dengan tegas bahwa bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus tanpa salib bukanlah Kristus yang sesungguhnya. Kekristenan tanpa salib bukanlah Kristen yang sejati. Makanya seorang tokoh reformator yang bernama Martin Luther, dia bilang apa? Berita salib adalah fondasi dari iman Kristen yang tidak bisa ditawar-tawar. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu, orang Kristen selalu simbolnya apa? Salib. Orang Kristen kemana-mana gantung salib di sini, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Anak-anak dari kampung saya kan banyak kan preman-preman kan, tapi salibnya gede di sini Bapak Ibu ya. Salibnya gede-gede. Ya. Orang di tempat saya kalau kasih takut setan, pasang salib di depan pintu. Ya. Bukan itu Bapak Ibu. Bukan masalah kayu salibnya. Tapi ketika kuasa salib itu ada dalam diri orang percaya, maka itulah yang akan mengusir setan, mengusir iblis. Kita nggak takut lagi dengan santet, dengan apapun yang mau dilakukan iblis. Karena salib itu sudah menghancurkan segala kuasa iblis dan kuasa maut.
Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Makanya salib itu tidak bisa dipisahkan dengan iman Kristen. Akan tetapi Bapak Ibu, berita tentang salib itu dipandang orang sebagai suatu kebodohan. Ketika Paulus memberitakan tentang salib, orang-orang Yunani bilang apa? Itu sebuah kebodohan. Gak masuk di akal. Orang-orang Yunani itu kan banyak filsuf-filsuf Bapak Ibu. Orang-orang yang mengandalkan kepintaran, rasio mereka. Mereka bilang apa? Pemberitaan tentang salib itu kebodohan. Hanya orang bodoh yang mau percaya kepada salib. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mengapa berita tentang salib Kristus dipandang sebagai suatu kebodohan dan pemberitaan yang sia-sia Bapak Ibu? Karena memang salib itu menjadi tempat penghukuman yang sangat keji. Penghukuman yang diberikan kepada para penjahat. Sehingga ketika orang Kristen percaya kepada salib Kristus, bagi orang-orang lain itu sebuah kebodohan. Karena pada umumnya semua orang tahu bahwa yang disalibkan, orang yang mendapatkan hukuman salib itu adalah orang jahat. Penghukuman yang sangat keji. Dan itu diberikan kepada para penjahat. Dan Bapak Ibu, sejak abad pertama kekristenan itu lahir Bapak Ibu, orang Kristen sudah menerima ejekan-ejekan soal salib itu. Misalnya saya mengutip, ada seorang ahli retorika Roma di abad kedua yang bernama Marcus Fronto. Dia mengatakan bahwa kekristenan adalah kepercayaan dari orang-orang bodoh dan yang mudah ditipu. Ini dari abad kedua sudah ada yang mengejek orang Kristen seperti itu. Jadi kalau hari ini mungkin ada kelompok-kelompok, ada orang yang mengejek salib Kristus, gak usah kaget Bapak Ibu. Dari abad kedua ini si Marcus Fronto sudah menuliskan itu. Dia bilang kekristenan itu kepercayaan dari orang-orang yang bodoh dan yang mudah ditipu. Bahkan bagi para pengejek ini mereka mengatakan bagaimana mungkin orang Kristen mau menyembah Kristus yang disalib, yang mati sebagai seorang penjahat besar. Itu tidak masuk akal, bahkan konyol. Karena bagaimana mungkin Sang Mesias itu menderita sengsara bahkan mati terbunuh di kayu salib. Bahkan salib itu Bapak Ibu lambang kutuk. Orang yang tergantung di atas kayu salib itu orang yang terkutuk. Tapi Alkitab berkata, Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia mengalami kutuk supaya kita yang percaya kepadanya tidak lagi mengalami kutuk untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, ada satu dari 7 perkataan salib Yesus. Yesus bilang begini, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus pada saat itu dia berteriak, berdiri mewakili kita. Yang harusnya karena dosa-dosa kita Bapak Ibu, kita yang dikutuk, kita yang disalibkan, kita yang ditinggalkan oleh Allah. Tetapi Yesus berdiri atas nama kita. Supaya kita tidak lagi mengalami ditinggalkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Kita yang ada dalam Kristus, kita sudah mengalami berkat dari Allah yang berlimpah-limpah. Bukan lagi kutuk. Bapak Ibu, memang jika kita hanya melihat kepada tiang salib tempat penghukuman,
maka berita tentang salib itu menjadi sebuah kebodohan. Itu yang dilihat oleh orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi. Karena mereka hanya melihat kepada salib, tiang salib itu. Sehingga mereka bilang apa? Berita tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi mari jika kita lihat siapa Yesus yang mati tergantung di atas kayu salib. Dan bagaimana akhir kisah daripada Yesus yang mati di atas kayu salib itu. Jika kita mengenal siapa Yesus yang mati tergantung di atas kayu salib, maka berita salib itu menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Bukan sebuah berita kebodohan. Apa kesaksian Petrus tentang Yesus yang mati di atas kayu salib yang tadi kita baca Bapak Ibu? Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 39. Maaf, ayat 38. Di situ Petrus bersaksi begini Bapak Ibu. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu, dalam kesaksian Petrus kepada Kornelius dan sahabat-sahabatnya yang ada pada saat itu. Petrus bersaksi tentang Yesus yang mati di atas kayu salib itu. Tadi saya katakan bahwa kenapa orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi menganggap berita salib itu adalah sebuah kebodohan. Karena mereka fokus kepada tiang salib itu. Tiang salib itu adalah tempat di mana orang-orang jahat, orang-orang pembunuh, orang-orang yang melakukan kejahatan besar disalibkan. Sehingga ketika kita hanya fokus kepada tiang salib itu, maka orang akan mengatakan itu adalah sebuah berita kebodohan. Tetapi kita harus melihat bahwa siapa yang tergantung di atas salib Kristus itu. Sehingga ketika kita mengenal Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu, berita salib itu adalah berita kekuatan. Berita salib itu adalah berita keselamatan. Nah, seringkali Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang tidak memahami Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu. Sehingga imannya mudah digoyahkan. Iman mudah digoyahkan. Ya. Bapak Ibu lihat sekarang di TikTok kan banyak itu. Saya suka ngikutin ya. Orang berdebat tentang lintas agama. Dan selalu iman Kristen diserang. Yesus tidak disalibkan. Yesus tidak mati. Yesus tidak mulia kalau dia disalibkan itu. Sehingga orang Kristen yang tidak mengenal siapa Yesus yang disalibkan itu, dia akan mengatakan bahwa salib itu kebodohan. Padahal Paulus bilang apa? Berita tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Kenapa? Karena dia mengenal Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan ini yang disaksikan oleh Petrus. Petrus bilang apa? Tentang Yesus dari Nazaret. Ya. Petrus secara jelas Bapak Ibu ngomong kepada Kornelius dan sahabat-sahabatnya. Jadi saya pikir Petrus gak bisa salah ngomong. Karena pada masa itu orang-orang yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, yang menyaksikan Yesus mati dan disalibkan, itu masih ada. Petrus bilang apa? Yesus dari Nazaret. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa Yesus itu bukan tokoh fiktif, bukan cerita yang tidak jelas, atau ada juga teolog liberal yang mengatakan cerita dalam kitab Injil itu cerita hanya sebuah mitologi belah. Hanya mitos. Itu ada teolog liberal yang mengatakan seperti itu. Tidak benar-benar terjadi. Tetapi Petrus membela iman Kristen. Dia bilang apa? Yesus dari Nazaret. Petrus menunjukkan secara langsung bahwa Yesus itu berasal dari kota Nazaret. Dan hari ini kota Nazaret itu masih ada sampai sekarang. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu ke Israel, ada kampung Tuhan Yesus di situ. Pernah hidup di muka bumi ini, ada dalam sejarah manusia. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu adalah benar-benar tokoh yang ada. Ya. Dan di dalam pengakuan iman rasuli
Bapak Ibu disebutkan begini, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan apa? Pontius Pilatus. Itu jelas iman Kristen. Artinya begini, kalau mau diselidiki, Yesus hidup pada zaman kapan? Itu ada. Pada zaman Pontius Pilatus. Coba cari di sejarah umum, kerajaan Romawi. Tahun sekian, tahun 26 sampai tahun sekian, ada satu tokoh yang hidup pada zaman itu, pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Itu ada Bapak Ibu. Jadi iman Kristen ini berdiri di atas fakta historis, fakta sejarah yang benar-benar ada, yang bisa diuji. Ada sejarah yang jelas bahwa Yesus disalibkan pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Dalam iman Kristen kan kita percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Allah sesungguhnya dan juga manusia sesungguhnya. Manusia sesungguhnya dia harus lahir dari seorang perempuan, yaitu Maria. Tetapi bukan oleh benih seorang laki-laki, karena Yesus harus kudus. Makanya malaikat bilang apa? Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah yang hidup. Supaya apa? Supaya dia layak untuk menebus manusia yang berdosa. Lalu dalam ayat yang ke-38 Petrus juga menyaksikan begini. Tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Bapak Ibu lihat di sini bahwa Yesus disebut Kristus. Yesus disebut Mesias yang diurapi. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dan hal ini Bapak Ibu berbeda dengan salib yang lain, di mana yang disalibkan itu adalah seorang manusia biasa. Bapak Ibu, pada zaman abad pertama itu penghukuman dengan salib itu memang itu sudah umum diberlakukan di dalam masa pemerintahan kerajaan Romawi. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya Yesus satu-satunya yang mengalami salib itu. Banyak orang-orang penjahat yang juga disalibkan pada saat itu. Bahkan pada saat Yesus disalibkan di Bukit Golgota, Alkitab mencatat bahwa dia disalibkan di antara dua orang penjahat. Betul ya? Ada orang-orang lain yang juga disalibkan. Ya. Tetapi kita lihat di sini Bapak Ibu, Yesus yang tergantung di salib itu berbeda dengan orang-orang yang disalibkan. Rasul Petrus berkata, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Berbeda dengan orang-orang lain yang disalibkan. Orang-orang lain yang disalibkan pada saat itu apa Bapak Ibu? Mereka berjalan berkeliling untuk apa Bapak Ibu? Berbuat jahat. Orang-orang yang turut disalibkan pada saat itu berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus, para murid-murid bilang apa? Dia berjalan setiap hari berkeliling untuk apa? Berbuat baik. Tapi kalau orang lain yang disalibkan pada zaman itu, mereka setiap hari hanya berjalan berkeliling apa? Minum mabuk ya. Buat jahat, bunuh orang, rampok. Itu penjahat-penjahat yang disalibkan pada zaman itu. Tapi berbeda dengan Yesus. Petrus berkata bahwa yang dikerjakan oleh Yesus adalah perbuatan baik. Coba kita baca 1 Petrus 3 ayat 18. Ini yang Petrus juga tulis dalam suratnya dia. 1 Petrus 3 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia,
tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Petrus bilang begini, Yesus telah mati untuk segala dosa kita. Kenapa dia harus mati? Untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Siapa orang-orang yang tidak benar? Kita. Yesus yang benar, tapi dia disalibkan. Supaya apa? Lewat salib Kristus, Yesus yang benar itu, dia membawa kita yang tidak benar ini untuk bisa bersekutu kembali dengan Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang dibunuh itu Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Karena Tuhan tidak bisa dibunuh. Ya. Makanya ada orang yang bilang, kok Tuhanmu dibunuh? Kamu gak baca Alkitab. Gak tahu. Yang dibunuh itu Tuhan. Masa Tuhan bisa dibunuh? Ini Alkitab bilang, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Karena Yesus itu adalah Allah, mengambil kodrat manusia. Yang dibunuh itu adalah keadaannya sebagai manusia. Supaya apa? Kita manusia yang tidak benar ini, yang setiap hari hanya berjalan berkeliling sambil berbuat jahat, kita diselamatkan, dibawa kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur ya, karena Tuhan Yesus sudah mau mati bagi kita. Kita bersyukur untuk salib Kristus. Salib Kristus itu bukan sebuah berita kebohongan, tapi kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita naikkan sebuah pujian untuk berdoa. Karena salibnya aku hidup. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Joel Betakore sudah memberikan firman untuk siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Semua diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Amin. Amin. Diberkati ya firman yang sangat luar biasa. Bahwa kita sudah dimenangkan lewat salib Kristus. Dia yang menggantikan kita yang berdosa. Amin. Amin. Sukacita bangga loh menjadi anak Tuhan Yesus. Ya baik, Bapak Ibu sebelum kita memberikan yang terbaik untuk hari ini, mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Bapak untuk firman siang hari ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Joel Betakore. Firman yang sangat memberkati untuk kami semua. Dan Engkau juga memberkati kehidupan Pak Joel Betakore serta pelayanannya, juga keluarga besarnya Tuhan. Engkau berkati setiap hari. Terima kasih juga untuk semua anak-anak-Mu yang sudah hadir siang hari ini Tuhan. Kau berkati setiap kami, Kau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi yang terbaik Tuhan. Kau berikan setiap pekerjaan, tidak pernah sia-sia Tuhan. Kau beri yang terbaik untuk semua usaha Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sambil kita naikkan pujian ini. Andaikan ku lakukan
Baik, terima kasih sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan siang hari ini. Mari Bapak Ibu kita mengikuti pengumuman yang akan diberikan dari gereja kita siang hari ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pendeta Joel Beta Korea atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari hadirilah ibadah Jumat Agung tanggal 18 April 2025 jam 11 siang yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi, dan merupakan penutup khotbah serial Paskah tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Kami menyediakan makan siang bagi jemaat yang mengikuti ibadah Jumat Agung. Setelah ibadah Jumat Agung, kita akan menyaksikan bersama film The Passion of the Christ. Bagi jemaat yang ingin menonton, silakan mendaftar kepada para pekerja atau hubungi admin Mount Hermon Church. Ibadah Hari Raya Paskah Minggu tanggal 20 April 2025. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Nyoman Agus. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dengan penuh sukacita kami mempersembahkan program baru yang menjadi bagian dari pelayanan kami, yaitu Bible Movie. Untuk itu kami mengundang Anda semua, mari bergabung dalam Bible Movie dengan jadwal sebagai berikut. Minggu 4 Mei jam 15.30, film Revelation Part 1. Kamis 29 Mei jam 13.30, film tentang kenaikan Yesus Kristus. Minggu 1 Juni jam 15.30, film Revelation Part 2. Kami juga menyediakan snack gratis dan kuis berhadiah bagi 3 orang pemenang. Kiranya Bible Movie ini membawa kita untuk merasakan kasih Tuhan lebih dalam lagi. Kuis Alkitab episode ke-15 akan kembali dilaksanakan hari Kamis tanggal 17 April 2025. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya mengundang ada yang baru pertama kali hari ini datang beribadah di Mount Hermon Church ini. Saya mengundang yang baru pertama kali. Baik, ada pengerja yang membantu. Ya, beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang baru pertama. Enggak ada pengerja yang iya. Sedang keluar ya. Eko ya. Oh, udah isi form. Ya, baik Ibu, Bapak, terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri. Sebelum kita akhiri ibadah siang hari ini, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai.
Ya, terima kasih Pak Joel Betakore untuk firman Tuhan. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Benar, salib adalah kebodohan bagi orang Yunani. Sebenarnya ada lagi ayat yang berkata salib adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang non-Yahudi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Betakore bahwa kebodohan kenapa? Karena orang Kristen percaya kepada Yesus yang disalibkan, yang mati terkutuk, yang dihukum mati sebagai penjahat. Nah, itu kan kayaknya ya benar, secara logika benar Bapak Ibu, menjadi kebodohan. Bagi orang Yahudi batu sandungan. Kenapa menjadi batu sandungan? Karena bagi orang Yahudi susah percaya Yesus itu Mesias. Kenapa? Karena matinya terkutuk. Bagaimana mungkin Mesias utusan Allah matinya dikutuk oleh Allah? Nggak masuk logika juga kan. Makanya dua hal itu terjadi. Satu, salib menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang non-Yahudi. Jadi masuk akal ya. Tapi justru kadang-kadang Tuhan itu di luar akal manusia. Iya Bapak Ibu. Contoh yang konkret adalah saat orang Majus datang mencari kelahiran Yesus. Mereka pertama kali datang ke mana? Mencarinya ke Yerusalem. Kenapa? Secara logika masuk akal. Kenapa raja harus lahirnya di istana, di Yerusalem? Makanya mereka perginya ke Yerusalem, pusat kerajaan kan. Tapi nyatanya Tuhan lahirnya di kandang domba. Kan jadi memang benar secara masuk akal ya harus perginya ke Yerusalem. Benar itu orang Majus kan, iya, tapi Allah itu di luar logika manusia. Makanya ketika manusia juga mencari Tuhan berdasarkan logika, pasti tidak ketemunya. Karena harus kita cari dengan iman. Amin Bapak Ibu. Iya, kalau logika manusia, orang berdebat tentang apapun tentang Tuhan Yesus, ya memang nggak masuk akal. Tapi justru itulah rahasianya Tuhan, luar biasa ya. Yang kedua, saya ingin komentari lagi. Ini Tuhan Yesus matinya di salib itu menggantikan kita. Jadi sebenarnya Yesus itu menggantikan posisi kita. Ya, harusnya kita mati terkutuk, tapi Yesus menggantikan kita mati terkutuk di atas kayu salib. Yesus menggantikan kita menanggung dosa, makanya Yesus mati menanggung dosa di atas kayu salib. Karena salib itu mati penjahat, dosa. Benar Bapak Ibu ya. Yesus mati muda usia 33 tahun agar kita hari ini panjang umur. Yesus babak belur, mengalami bilur agar kita hari ini utuh, sehat, sempurna. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi karena itu orang Kristen bukan kita meniru kematian Yesus. Karena Yesus itu menggantikan kita agar kita hari ini sehat, diberkati, panjang umur, bebas dosa, bebas kutuk. Paham Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang di luar sana itu ada niru kematian Yesus, mereka nggak ngerti makna salib Yesus. Ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Joel Betakore. Ya, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati setiap kami yang hadir. Berkati juga Pak Joel Betakore dalam pelayanannya, semakin heran dan dahsyat. Semakin banyak jiwa datang kepada Yesus dan diselamatkan. Berkati juga setiap kami yang hadir. Apapun penyakit kami hari ini disembuhkan. Saudara berdoa, apapun penyakit saudara, bahkan kanker sekalipun. Kenapa? Karena nama Yesus ada di atas segala nama, termasuk di atas nama penyakit kita. Maka ketika kita berdoa, Tuhan pasti menyembuhkan kita. Diberkati juga usaha pekerjaan kita. Apapun usaha pekerjaan kita, saudara percaya Yesus menyertai kita. Dunia boleh berkata apa saja. Tahun 2025 katanya tahun yang berat, tahun yang lesu, tahun diambang resesi, tahun yang diambang perang. Apapun itu, saudara gak perlu khawatir. Karena kita harus megang firman Tuhan di dalam Yesaya 60 ayat 2. Ketika dunia mengalami kegelapan, ketika bangsa-bangsa mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Itulah sebabnya ketika Tuhan turun atas kita, Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Bahkan juga saudara harus punya iman, tahun 2025 lebih baik dari tahun 2024.
Kenapa? Karena firman Tuhan yang berkata kita akan naik jadi kepala. Jadi saudara harus punya iman, kita naik tahun 2025. Maka saudara harus punya iman, kita lebih sukses, kita lebih sehat, kita lebih berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga ingin berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Diberkati kedua beliau ini, tambah-tambahkan kesehatan, tambah-tambahkan hikmat, sehingga bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju. Demikian juga kami berdoa juga untuk Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Dan itu terbukti. Ratu Plaza yang bertahun-tahun mati sekarang sudah bangkit kembali, sudah ramai kembali. Seluruh lantai sudah disewa. Dan kita juga berdoa semakin banyak customer yang datang, semakin banyak pengunjung yang datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga kami akan mengakhiri doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti dari televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Selanjutnya kita mengikuti kuis ya, yang Bapak Ibu yang sudah membentuk timnya mengikuti lomba kuisnya setelah selesai ibadah. Iya Bapak Ibu, sebelum kuis kita makan dulu, disediakan makan gratis ya. 15 menit kita makan, tapi makannya di luar.